khususnya di perayaan Hari Ibu di tahun ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-25. Dari 1 Samuel pasal yang ke-25, ini adalah satu ayat firman Tuhan yang lumayan panjang, tetapi kita akan membaca hanya beberapa bagian saja. Kita akan membaca nanti dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 13. Lalu akan kita lanjutkan membaca dari ayat 23 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Dan sampailah salam itu kepadanya, "Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orang itu, "Kamu masing-masing sandanglah pedangmu." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikut Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Kita lanjutkan ayat 23 sampai yang ke-39. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dusila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budak-budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah sekiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang yang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya daripada salang umban.
Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakannya perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya lah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam segala penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara kepada Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu cerita firman Tuhan yang lumayan panjang. Nanti di rumah bisa kita baca dari pasal 1 sampai ayat yang terakhir. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, satu tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini bersama-sama adalah bagaimana potret seorang ibu. Bagaimana potret seorang ibu, seorang istri di tengah-tengah setiap keluarga. Kalau mungkin satu pertanyaan saya berikan kepada kita saat ini, kalau diberikan satu kesempatan atau satu pertanyaan kepada kita, apakah engkau akan memilih tinggal bersama dengan ibumu atau engkau akan memilih tinggal bersama dengan ayahmu? Siapa yang akan kita pilih? Siapa yang akan kita pilih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti akan lebih banyak anak yang memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya. Karena apa? Karena banyak hal, kedekatan, bagaimana kita lebih dekat, ibu lebih memahami, ibu lebih memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Bukan berarti seorang ayah tidak memikirkan yang tidak terbaik bagi anak-anaknya. Lalu kalau saya berikan satu pertanyaan lagi kepada kita saat ini. Di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga, siapa yang sering menepati janji? Apakah ibu atau seorang bapak yang sering menepati janjinya ketika dia menjanjikan sesuatu kepada anaknya? Pasti yang lebih sering juga menepati janjinya itu adalah seorang ibu. Siapa yang lebih sering memberikan janji? Laki-laki atau perempuan? Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat sepasang kekasih, siapa yang lebih sering memberikan janji? Laki-laki. Tetapi siapa yang lebih sering menepati janji? Perempuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang psikolog mengatakan bahwa daya ingat seorang perempuan
itu jauh lebih besar daripada daya ingat seorang laki-laki. Jadi jangan salahkan ketika mungkin di dalam keluarga saat ini seorang ibu itu banyak menuntut sesuatu terhadap suaminya. Karena apa? Karena mungkin di masa-masa mereka pacaran dulu janji-janji itu banyak diberikan oleh laki-laki itu. Jadi sekarang dia banyak berbicara, dia banyak menuntut supaya apa? Supaya janji-janji itu boleh terpenuhi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kisah seorang kakek dan nenek yang sudah tua. Ketika si nenek ini sudah mau meninggal, si kakek ini berkata kepada si nenek, "Kamu tidak boleh meninggal." Karena apa? Karena kita sudah sepakat, kita sudah berjanji, kalaupun kita harus meninggal, maka kita harus meninggal bersama-sama. Kamu tidak boleh meninggalkan aku sudah memberikan semua yang terbaik untukmu, aku sudah memenuhi segala permintaanmu, aku sudah menyediakan segala yang terbaik untukmu. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Itu yang dikatakan si kakek ini kepada si nenek. Tapi si nenek ini dia hanya menarik nafas. Dia katakan kepada si kakek, "Benar. Benar sekali apa yang sudah engkau lakukan dan engkau katakan itu. Tetapi tahukah engkau, di balik semua yang sudah engkau lakukan itu, masih ada satu janji yang sampai saat ini belum engkau tepati." Nah, si kakek terkejut. Apa itu? Nah, si nenek dengan polosnya dia mengatakan, "Ingatlah, ketika pertama sekali aku bertemu dengan engkau," mereka tinggal di daerah pegunungan. Si nenek ini mengatakan, "Ingatlah ketika pertama sekali aku bertemu dengan engkau, engkau berjanji akan membawa aku keliling-keliling untuk melihat bunga-bunga yang indah ini dengan naik sepeda." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, si kakek terkejut. Dia katakan, "Apakah dengan sepeda itu masih kurang dengan semua yang sudah aku berikan saat ini?" Si nenek itu juga kembali menjawab, "Iya benar. Tetapi tahukah engkau ketika engkau membawaku berjalan-jalan, naik mobil, naik pesawat dan memenuhi semua yang aku inginkan, tahu enggak? Saat itu aku merasa ketakutan. Karena apa? Karena saat kita naik mobil, karena saat kita naik pesawat, aku merasa ketakutan karena aku takut terjadi sesuatu kepada kita. Karena apa? Karena bukan kamu yang membawa mobil itu. Karena bukan kamu yang membawa pesawat itu. Yang aku tahu, kamu hanya bisa membawa sepeda." Itulah alasannya mengapa dari dulu aku menuntut dan berharap bahwa engkau akan menepati janjimu itu. Lalu si nenek berkata lagi, "Tapi hari ini aku juga tidak percaya lagi kepadamu." "Kenapa?" kata si kakek lagi. Dia katakan, "Seandainya pun hari ini engkau membelikan aku sepeda itu, engkau sudah tidak sanggup lagi melakukannya. Karena apa? Karena kau sudah sama dengan aku, sama-sama tidak bisa lagi berjalan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janji itu adalah sesuatu yang harus kita tepati di dalam kehidupan kita. Terutama janji-janji yang pernah diungkapkan, diutarakan ketika membentuk sebuah keluarga di tengah-tengah kehidupan sebuah keluarga. Bukan soal janji itu isinya harus yang bagus, harus yang istimewa, harus yang mahal, tidak. Tetapi sesederhana apapun itu, jika itu sudah menjadi satu hal, maka itu juga harus kita tepati di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan berbicara mengenai ibu, mengenai seorang istri yang tadi di dalam firman Tuhan sudah kita bacakan. Kita akan belajar hari ini dari seorang perempuan, yaitu yang bernama Abigail. Kalau kita melihat saat ini, apa yang terjadi di tengah-tengah setiap keluarga, terkadang membuat hati kita sangat miris, terkadang membuat hati kita sangat bersedih. Karena apa? Karena kita mendengar di luar sana ada banyak istri yang tidak mengurus rumah tangganya dengan baik.
Ada istri yang justru menelantarkan anak-anaknya. Ada istri yang justru selingkuh dari suaminya. Pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Jawabannya adalah ketika kasih yang mula-mula itu sudah mulai hilang di tengah-tengah keluarga itu. Ketika kepercayaan kepada Tuhan juga sudah mulai memudar. Ketika tanggung jawab seorang ibu itu juga sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga. Maka hal-hal seperti yang kita katakan tadi, itulah yang akan terjadi dan dialami oleh setiap keluarga. Tetapi kita bersyukur, di tengah-tengah kehidupan kita yang kita hadapi saat ini masih banyak orang. Masih banyak perempuan, masih banyak seorang ibu yang masih tetap dengan rela hati melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan itulah yang kita harapkan boleh dilakukan oleh ibu-ibu khususnya di gereja kita pada saat ini. Kita akan melihat seperti apakah perempuan Abigail yang diceritakan oleh firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Nah, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Abigail ini dia mempunyai seorang suami yang bernama Nabal. Dia orangnya bebal, orangnya kasar dan jahat kelakuannya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Abigail itu adalah seorang perempuan yang cantik. Cantik dalam arti bukan hanya di dalam paras, tetapi di dalam dan di luar dia adalah seorang perempuan yang cantik, yang memiliki hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Nah, banyak orang ketika membaca ayat firman Tuhan ini dan para penafsir juga mengatakan bahwa sepertinya perkawinan Nabal dan Abigail ini sesuatu yang tidak cocok. Tidak cocok karena apa? Karena Abigail terlalu baik untuk seorang Nabal, sedangkan Nabal terlalu jahat untuk seorang Abigail. Sehingga mereka mengatakan bahwa ini satu pernikahan yang tidak sesuai. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah mempersatukan laki-laki dan perempuan itu dengan sebuah kesalahan. Tuhan tidak akan pernah menjodohkan laki-laki dan perempuan itu dengan sebuah kesalahan. Kekurangan, kelebihan yang dimiliki oleh suami dan istri, maka gunakanlah itu untuk sebagai pelengkap. Untuk melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam firman Tuhan tadi sudah diceritakan bagaimana Daud oleh karena sesuatu hal yang dilakukan oleh Nabal, maka Daud murka dan dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Nabal beserta dengan seluruh yang ada di dalam rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abigail sebagai seorang istri supaya apa yang diinginkan oleh Daud itu benar-benar tidak terjadi. Kita akan melihat yang pertama, Abigail mampu mempertahankan rumah tangganya sekalipun dia memiliki suami yang kasar. Kita tahu temperamen seorang laki-laki yang kasar itu dia akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Abigail ini jarang sekali memperhatikan istrinya. Bahkan di dalam firman Tuhan tadi di ayat 36 dan 37 kalau kita baca, di sana dikatakan bahwa Nabal ini suaminya ini sering melakukan pesta pora di rumahnya, sering bermabuk-mabukan di rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abigail sebagai seorang istri? Dia tidak menceritakan kejelekan suaminya kepada orang lain. Dia tidak mengatakan, bahkan pada saat dia menyaksikan suaminya sedang mabuk pada saat itu, dia tidak langsung marah, dia tidak langsung emosi, tetapi dia mencoba untuk mencari waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat supaya dia bisa berbicara dengan suaminya. Jadi bahasa sederhananya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan Abigail ini adalah menyelesaikan masalah di keluarganya, bukan mencari masalah. Menyelesaikan masalah di keluarganya, bukan mencari masalah. Kalau kita lihat di tengah-tengah keluarga kita, kadang-kadang ketika seorang bapak atau seorang anak melakukan sesuatu hal yang tidak baik di rumah, si ibu terkadang cepat emosi. Sehingga permasalahan bukan selesai, tetapi justru menambah masalah.
Tetapi Abigail dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia mencari waktu yang tepat kapan. Sampai suaminya benar-benar tenang, tidak mabuk lagi, itulah waktu yang tepat bagi dia untuk datang berbicara kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Abigail mampu mencegah pertumpahan darah yang akan dilakukan oleh Daud. Ketika dia mengetahui bahwa Daud mengatakan akan membunuh Nabal beserta seluruh dengan orang yang ada di rumahnya, dia tidak memberitahukan hal itu kepada suaminya. Tidak memberitahukan hal itu kepada suaminya karena apa? Kalau dia memberitahukan hal itu kepada suaminya, bukan masalah yang selesai, tetapi akan timbul lagi masalah yang lebih besar. Dia mencoba menyelesaikan masalah itu dengan cara bagaimana? Dia sendiri yang datang menghadap kepada Raja Daud. Dia sendiri yang datang menghadap Raja Daud dengan apa? Dengan merendahkan dirinya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan dia sujud di kaki Daud. Memohon apa? Supaya Daud memberikan pengampunan kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Abigail mau melakukan hal ini? Karena satu kesadaran yang dia ingat pada saat itu, sesuai dengan Kejadian 2 ayat 24, bahwa suami istri bukan lagi dua, tetapi mereka sudah satu. Jadi dia berpikir bahwa kesalahan yang dilakukan oleh suaminya Nabal itu adalah sebuah kecerobohan. Dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kecerobohan, kesalahan dia juga sebagai seorang istri. Jadi dia tidak menyalahkan suaminya, tapi dia menyadari kesalahan yang dilakukan suamiku itu juga adalah bagian dari kesalahan yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abigail bertemu dengan Daud, maka dia melakukan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi, sehingga Daud pun mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abigail. Kalau kita berpikir secara logika, secara manusia, ketika Abigail bertemu dengan Daud, lalu dia mengingat kelakuan suaminya, tentu itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Daud orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, sementara dia memiliki suami yang jahat, yang kasar, yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, ada banyak orang, mungkin pada saat itu bisa saja Abigail membandingkan Daud dan dia membandingkan dengan suaminya. Secara manusia wajar. Tetapi semua itu hanya dia pendam, hanya dia katakan di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan bekerja lewat kehidupan Abigail. Karena apa? Karena ketika datang menghadap Daud, maka Daud juga memberikan hatinya untuk mau diingatkan. Kalau tidak, maka akan terjadi konsekuensi yang lebih besar lagi, dan Daud juga pada akhirnya akan jatuh ke dalam dosa jika dia melakukan seperti yang dia perintahkan di awalnya. Tetapi Abigail, dia juga tidak mau karena suaminya, maka Daud akan jatuh ke dalam dosa. Maka itulah yang menjadi alasan juga mengapa dia pergi untuk menemui Daud. Dia menegur Daud, dia mengingatkan bahwa jangan engkau mengotori tanganmu. Jangan engkau melakukan pertumpahan darah dan pada akhirnya engkau akan berdosa hanya karena seorang Nabal. Itu yang dikatakan Abigail. Jangan engkau melakukan tumpah darah dengan tanganmu hanya karena seorang yang kasar, seorang yang jahat, seorang yang bebal seperti Nabal. Nah, ketika Raja Daud mendengarkan hal itu, hatinya tertegur, sehingga dia pada akhirnya tidak melakukan seperti apa yang dia perintahkan awalnya. Nah, banyak juga penafsir mengatakan karena pengalaman itulah teguran yang diberikan oleh Abigail itu, sehingga Daud di dalam Mazmur 37
Ayat 1 dan 8 dia mengatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah itu membawa engkau kepada kejahatan. Itulah yang menjadi alasan ketika Abigail datang mengingatkan dia supaya engkau jangan berbuat dosa karena orang jahat. Sehingga dia menuangkan hal itu di dalam Mazmur 37. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesalahan sering membuat kita ditegur oleh orang lain. Dosa yang kita lakukan juga sering kita ditegur oleh orang lain. Kita sering ditegur oleh Tuhan. Tetapi seperti apa yang dialami oleh Daud, mari kita memberikan hati kita untuk mau ditegur. Karena apa? Karena teguran itu pada prinsipnya akan membawa kita untuk hidup lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa Abigail ini adalah istri yang objektif. Artinya yang salah tetap salah bagi dia dan yang benar tetap benar bagi dia. Apa yang dilakukan oleh suaminya dia tidak membela. Karena bagi dia apa yang dilakukan oleh suaminya itu adalah sesuatu hal yang salah. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga, termasuk juga anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak suami istri yang mereka berjalan di sebuah rel yang tidak baik. Artinya karena dia suamiku, sekalipun dia melakukan kesalahan, maka aku harus membela dia. Karena dia istriku, sekalipun dia melakukan hal yang tidak baik, aku harus membela dia. Karena dia anakku, sekalipun dia melakukan hal yang tidak baik, aku harus membela dia. Abigail tidak orang yang seperti itu. Tetapi dia mengajarkan kita, mari kita berjalan di dalam rel kebenaran. Kalaupun suami kita itu berbuat salah, tetap kita harus berani katakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, kenapa sering terjadi perselisihan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain? Mungkin ini salah satu penyebabnya. Karena apa? Karena suami sering membela istri, istri sering membela suami, suami istri sering membela anak-anaknya. Tidak berjalan di dalam rel kebenaran. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup seperti Abigail. Benar tetap benar, salah tetap salah. Lalu yang keempat, kita melihat bahwa Abigail adalah istri yang takut akan Tuhan. Buktinya dari mana? Dia tidak mau karena suaminya itu nanti Daud akan jatuh ke dalam dosa. Maka dia mengindahkan hal itu karena apa? Karena dia takut kepada Tuhan. Dan di ayat firman Tuhan yang terakhir tadi, ada berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Ya, Tuhan pada akhirnya memilih dia dan menjadikan Abigail ini menjadi istri dari Daud. Tetapi satu hal yang tetap kita ingat, ketika Daud mengambil dia pada akhirnya menjadi istrinya, bukan berarti keluarga itu selalu bahagia. Bukan berarti keluarga mereka itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena Daud sudah memiliki banyak istri pada saat itu. Dan Abigail harus tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri, dan dia juga harus menghormati istri-istri Daud yang lain. Tidak gampang, tetapi itulah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang ideal, itu semua tertulis di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nanti kita bisa baca di rumah. Ya, itulah takaran istri yang ideal menurut firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita gampang melakukan seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal ini? Tidak. Tidak gampang menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri di tengah-tengah setiap keluarga. Itulah sebabnya kenapa orang-orang tua di zaman Alkitab, pada zaman Perjanjian Lama, mereka benar-benar harus mempersiapkan anak-anak perempuan mereka sebelum menikah. Mereka harus benar-benar mempersiapkan anak-anak mereka. Kalau mereka sudah siap,
barulah orang tua mengizinkan anak perempuan mereka untuk menikah. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari Amsal 31 ini ada 4 sisi perempuan yang harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Ketika kita nanti menikah, maka ada 4 hal yang harus dan sudah kita miliki sebelum kita terjun menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita harus menjadi seorang perempuan yang cakap. Kita harus menjadi seorang istri yang cakap nantinya terhadap suami kita. Yang kedua, kita harus menjadi perempuan yang berkarakter. Yang ketiga, kita harus menjadi perempuan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, kita harus menjadi perempuan. Sekalipun kita harus bekerja di tengah-tengah keluarga kita, tetapi kita harus tetap melayani Tuhan. Tidak gampang seorang perempuan melakukan hal ini. Tetapi Abigail sudah melakukan itu di dalam kehidupannya ketika dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehidupannya sebagai seorang ibu. Tidak rugi kita menjadi seorang istri yang bijaksana, hanya saja dituntut supaya kita semua harus berjuang dan berkorban seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abigail. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 7 pertanyaan hal ini. Nanti di rumah boleh kita tanyakan kepada suami kita. Apakah kita istri yang seperti ini? Apakah kita istri yang seperti ini? Yang pertama, nanti boleh tanyakan kepada suami masing-masing, apakah aku istri yang menyusahkanmu? Apakah aku istri yang menyusahkanmu? Tidak setia kepadamu? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, apakah aku istri yang seperti bos, malas, dan hanya memikirkan diri sendiri, suka memarahimu, dan suka bergosip? Lalu yang ketiga, apakah aku istri yang seperti adik, yang rendah hati dan patuh kepadamu? Yang keempat, apakah aku istri yang seperti seorang pelayan, yang tetap tenang dan tidak menunjukkan kemarahan meskipun engkau mengucapkan kata-kata kotor? Yang kelima, apakah aku istri yang seperti seorang pencuri yang menghabiskan uang yang engkau cari? Yang keenam, apakah aku istri yang seperti seorang ibu yang baik, punya rasa belas kasihan dan berhati-hati dalam menggunakan uang yang engkau cari? Yang ketujuh, apakah aku istri yang seperti seorang sahabat yang bergembira saat melihatmu pulang? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu, 7 pertanyaan itu boleh kita jawab di dalam hati kita, maka kita sendiri sudah bisa menggambarkan apakah kita sudah menjadi seorang istri yang ideal, menjadi seorang istri seperti yang dilakukan oleh Abigail tadi di dalam kehidupannya. Nah, ketika 7 pertanyaan tadi itu benar-benar sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka suami akan berkata kepadamu, engkaulah tulang dari tulangku dan engkaulah daging dari dagingku. Kebahagiaan sebuah keluarga adalah ketika di dalamnya ada kasih, maka semua akan saling mengasihi dan akan saling memaafkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah keluarga. Ada seorang suami, dia sedang mencari pekerjaan. Satu hari si suami ini diterima di sekolah, tetapi ternyata dia hanya diterima di sekolah itu hanya selama 1 minggu, lalu dia dipecat. Dan dia sudah pulang ke rumah, dia menceritakan hal itu kepada istrinya. Sang istri yang menerima, yang mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya ini, dia berkata, tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang di sekolah itu dibutuhkan orang-orang yang berpendidikan, sementara kamu hanya tamat SMA. Itu menjadi satu kekuatan bagi suaminya. Esok harinya, sang suami ini juga mencoba mencari pekerjaan. Dia diterima di sebuah perusahaan, tetapi ternyata juga hanya diterima selama 1 minggu. Dia dipecat kembali,
Dia pulang ke rumah lalu dia menceritakan hal itu kepada istrinya. Tetapi istrinya memberikan jawaban yang lemah lembut. Dia katakan, tidak apa-apa. Perusahaan itu memang membutuhkan orang-orang yang cepat, orang-orang yang tangkas. Sementara kamu agak sedikit lamban. Aku masih bisa menerimamu. Nah, esok harinya sang suami ini mencoba mencari pekerjaan lagi. Dia diterima di sebuah bangunan untuk bekerja. Tetapi lagi-lagi dia hanya diterima di sana hanya selama 1 minggu. Dia pulang dan menceritakan hal itu kembali kepada istrinya. Tetapi istrinya juga tetap memberikan jawaban yang sama. Tidak apa-apa, aku masih percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah rasa putus asa sang suami ini, dia berjalan. Dia berjalan mencari di mana ada lowongan pekerjaan bagi dia. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan orang tua yang cacat. Ya, dia bertemu dengan orang tua yang cacat di sebuah taman. Lalu mereka mengadakan pembicaraan dan ternyata orang tua yang cacat ini benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa merawat dia. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi berikutnya? Ternyata ketika dia merawat, dia mengetahui peralatan-peralatan apa, obat-obat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita seperti orang tua yang cacat yang dia rawat itu. Dan pada akhirnya dia mempromosikan alat-alat itu kepada orang-orang yang menderita sama seperti yang dia rawat. Dan pada akhirnya orang-orang pun membeli dan si suami ini akhirnya menjadi orang yang terkenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kehidupan ekonomi mereka semakin membaik, satu sore suami ini mengajak istrinya, dia bertanya, kenapa dulu ketika aku masih mengalami kegagalan, ketika hidup kita masih di dalam pas-pasan, engkau selalu mengatakan aku percaya kepadamu. Engkau tidak pernah memberikan jawaban yang mengecewakanku. Tapi si istri dengan santai, dengan jawaban yang sederhana, dia mengatakan seperti ini. Jika sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum, bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam dengan buah-buahan yang lain. Dan jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh di tanah itu, maka semaikanlah gandum hitam, pasti dia akan bisa bertumbuh dan dia akan berbuah. Karena apa? Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan sesuatu. Keyakinan yang kuat, ketabahan serta kasih sayang yang istri, itulah bagaikan bibit gandum yang hitam tadi, yang akan memperkokoh, yang akan memperkuat kehidupan ketika di tengah-tengah keluarga itu menghadapi berbagai pergumulan. Sehingga dia mengatakan kepada suaminya, di dunia ini sebenarnya tidak ada seorang pun yang jadi sampah. Di dunia ini tidak ada seorang pun sebenarnya yang tidak berguna. Hanya saja dia ditempatkan di posisi yang salah. Itu yang dikatakan oleh istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada cerita penciptaan, mengapa Allah harus menciptakan perempuan? Apakah laki-laki itu kurang kuat di dalam menjalani kehidupan ini? Tidak. Tetapi supaya ada yang menolong dan meneruskan keturunan mereka. Mengapa suami harus ditolong? Kenapa suami itu harus kalian tolong sebagai seorang istri? Karena Tuhan sudah jadikan bahwa semua suami itu adalah kepala keluarga. Jadi sebagai seorang kepala, tentu ada bawahan yang harus menopang, ada bawahan yang harus mendukung dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun status pekerjaan istri, bagaimanapun keadaan suami, ibu-ibu saat ini, tetaplah hargai mereka sebagai seorang suami. Kalau kita melihat biografi seorang tokoh-tokoh yang terkenal, mereka selalu mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang suami pasti ada perempuan di belakangnya. Bisa istri, bisa juga ibunya.
Di balik kesuksesan seorang anak, pasti ada seorang ibu yang membimbingnya. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, Tuhan tidak pernah salah menjodohkan bapak dan ibu. Peribahasa mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada keluarga yang tidak mengalami permasalahan. Oleh karena itu, jadikanlah kelebihan dan kekurangan yang kita miliki di tengah-tengah keluarga kita untuk menciptakan keluarga yang saling melengkapi. Mari kita belajar hari ini dari seorang Abigail, seorang perempuan yang cantik, bukan hanya paras, tetapi bagaimana juga dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dia benar-benar menjadi seorang ibu yang sudah melakukan seperti yang seharusnya dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Di tengah-tengah keluarga kita percaya pasti ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tetapi belajarlah dari seorang Abigail yang berusaha menyelesaikan permasalahan dan tidak menambah permasalahan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, khususnya ibu-ibu, supaya semakin semangat, semakin berhikmat lagi menjalani tanggung jawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di tengah-tengah setiap keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk satu kebenaran firman Tuhan di siang hari ini yang boleh mengingatkan kami semua, khususnya sebagai seorang ibu, seorang istri di tengah-tengah keluarga. Kami boleh belajar dari perempuan di dalam Alkitab, Abigail. Tuhan, Engkau sudah menambahkan hikmat kepada dia sehingga dia benar-benar boleh melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Kami berdoa supaya khususnya ibu-ibu kami yang ada di gerejamu di tempat ini, mereka boleh menjadi Abigail masa kini yang akan senantiasa Tuhan melakukan yang terbaik di tengah-tengah setiap keluarga mereka. Dan kami percaya ketika mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka seperti yang sudah Engkau berikan kepada Abigail, kami percaya Engkau juga akan memberikan berkat-Mu kepada setiap ibu-ibu kami. Sekali lagi kami memohon kepada Tuhan, apapun pergumulan, apapun kerinduan yang saat ini ada di dalam setiap hidup mereka, Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang memberikan, bahkan Tuhan yang memberkati. Kami rindu Tuhan supaya lewat ibu-ibu kami ini mereka boleh membawa setiap anggota keluarga mereka untuk datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan segenap keluarga mereka akan datang dan beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, jadikan mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati karena kehadiran seorang ibu yang Engkau berkati di tengah-tengah setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk setiap suami bahkan anak-anak mereka, supaya kiranya Tuhan Engkau juga boleh yang memberkati, sehingga keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang senantiasa boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.